Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara membuat pola busana kulit. Bahan dan alat yang harus kalian sediakan yaitu ada kertas pola. Di sini saya menggunakan kertas manila. Untuk pola sendiri bisa menggunakan kertas apa saja. Kemudian penggaris lurus, cutter, pensil dan spidol berwarna, dan penggaris busana, dan cutting mat untuk alas potong. Oke, ketika pembuatan pola diusahakan selalu membuat garis tepi terlebih dahulu dari atas dan kanan kiri 3 cm. Oke, kita selesai membuat, ini dia garis tepi. Cukup untuk bagian kanan, kiri, dan atas saja. Setelah membuat garis tepi, nah, kita akan membuat diagram pola rok terlebih dahulu. Ukuran yang kita perlukan, jadi di sini kita akan menggunakan ukuran 42 wanita dewasa. Nah, ukuran yang diperlukan ada lingkar pinggang 68 cm, kemudian lingkar panggul 96 cm, panjang roknya mengikuti panjang dari kertas. Jadi kertas kita gunakan menggunakan posisi landscape. Oke, langsung saja kita buat diagram pola bagian belakang terlebih dahulu. Kita buat AC, yaitu panjang rok. Kita beri kodifikasi terlebih dahulu. A, C, kemudian AB seperempat lingkar panggul dikurang 3 cm, yaitu 21. Kemudian BD itu seperempat lingkar panggul 23,5. Kemudian semua garis kita hubungkan. Oke. Setelah itu kita akan membuat pola diagram bagian depan sekaligus. Dia berada di posisi sebelah kiri. Langsung saja A aksen, C aksen, panjang rok sesuai dengan panjang kertas. Penerapannya sama dengan yang bagian belakang, hanya saja yang membedakan yaitu BD-nya, lebar BD-nya, karena rumusnya seperempat lingkar panggul ditambah setengah, jadinya 24,5. Oke, A aksen, B aksen itu 21, sama dengan bagian belakang. BD 24,5. Diusahakan BD bagian depan dan belakang itu
sejajar. Oke, setelah diagram polanya jadi, jangan lupa selalu memberi informasi di dalamnya. Jangan lupa memberi informasi seperti ini. Begitu juga dengan diagram pola bagian depan. Seperti ini. Oke, langsung saja setelah diagram pola kita lakukan, kita membuat pola dasar rok terlebih dahulu bagian belakang. Kita laksanakan sesuai dengan urutannya, yaitu AF. AF itu 1/4 lingkar pinggang dikurang setengah ditambah 3, hasilnya 19,5. Kita tandai dulu. Kemudian GF-nya naik 1 cm. Kemudian AH 1/4 lingkar pinggang 8,5. Kemudian HI itu 10 sampai 13, kita gunakan 11. Turunnya 11 saja. MN-nya 3. Untuk MN kita ambil dari garis H, karena dia 3 cm, berarti ke kanan 1,5, ke kiri 1,5. Seperti ini. Kemudian EK 2 cm. E itu di bagian bawah sebelah kiri. EK-nya 2 cm. Di bawah sini. Kemudian DL 3 cm. D naik ke 3 cm. Setelah itu AO nya setengah. AO itu turun di sini. Kemudian sekarang kita membuat garis A ke G itu menggunakan penggaris lengkung. Kita hubungkan agar lebih jelas. Kita menggunakan spidol berwarna ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita hubungkan lagi G ke L. Jadi untuk bagian pinggul itu yang melengkung hanya G sampai L saja. L ke bawah itu L ke K itu menggunakan garis lurus. Jadi ingat, lengkungannya hanya sampai di L. Kemudian kita buatnya ke K itu menggunakan garis lurus. Oke, pola rok bagian belakang sudah selesai. Langsung kita potong.
mulai dari O ke G, L ke K, C dan B. Oke, pola rok bagian belakang kita potong. Oke, setelah kita sudah potong, jangan lupa memberi tanda slot bagian sini, sini, dan sini. Kemudian kita slot. Ini dia tanda slotnya. Oke, sekarang kita akan membuat pola dasar bagian depan. Langsung saja kita terapkan rumusnya sesuai dengan di rumus AF, A aksen, F aksen itu 20,5. Jadi A aksen ke kanan 20,5. Kita beri tanda. G aksen, F aksen naik 1 cm. Udah kita kasih tanda. Kemudian AH nya itu 8,5. Kemudian MN nya 3. Jadi HI dulu kita 11. HI nya ditentuin dulu 11. MN nya 1,5 jadinya 3. Oke, sekarang E ke K 2 cm. Kemudian DL nya 3 cm. Yang membedakan depan dan belakang itu tidak ada AO. Langsung saja kita hubungkan semua garisnya sama seperti rok bagian belakang. Kalau yang tadi dari O, ini dari A langsung naik ke G. Kemudian G turun ke L. Ingat, garis lengkungnya hanya G sampai L. L ke K nya menggunakan garis lurus. Oke, seperti ini. Langsung saja kita potong. Oke, setelah kita potong, semua kodifikasi yang terhapus, nah seperti ini, kita tuliskan kembali dan kita beri tanda slot. Oke, sudah. Kita beri tanda slot juga sudah selesai. Untuk mengecek pola, kita sesuaikan saja. Diusahakan bagian B ini itu ketemu juga dengan yang C. Jadi panjangnya harus sama. Kalau ada yang berselisih berarti ketika membuat diagram polanya ada yang tidak lurus. Ini dia hasil dari pembuatan pola dasar. Yang ini pola dasar bagian depan, yang ini pola dasar bagian belakang.
Oke, kali ini kita akan membuat pola rok tanpa kupnat. Jadi bagaimana cara menghilangkan kupnat pada rok? Langsung saja kita sediakan dulu kertas pola yang baru. Kemudian kita kopikan pola dasar yang sudah dibuat. Yang pertama yaitu pola dasar bagian belakang. Oke, setelah kita copy jadinya seperti ini. Setelah di copy, beri tanda kanan dan kirinya masuk 1,5 1,5. Di bagian sini masuk 1,5, sebelah sini 1,5. Kemudian kita beri tanda, di sini ada X, di sini Y. Langsung saja kita posisikan titik O di bagian X terlebih dahulu. Jadi posisikan O ketemu X, B ketemu B. Jadi bentuknya agak miring. Kemudian beri tanda dari O ke B, kita tarik, kita kopikan O ke B sampai ke C, kemudian terus kita kopikan lagi C ke K, hingga K ke D. Hasilnya nanti seperti ini. Kemudian langkah ketiga yaitu titik yang selanjutnya, titik G ketemu dengan titik Y, kemudian titik D ketemu titik D. Langsung kita garis G ketemu Y, D ketemu D, kita garis G ke bawah lurus. Jadi nanti kita hanya membuatnya dari G ke sini sampai D yang kedua. Oke, dia agak turun. Kemudian hubungkan B ke D yang kedua, bukan D yang pertama. Nah, ini dia B ke D kedua. Kita beri tanda baru. Kemudian kita potong dari sini ke semua yang dengan warna yang berbeda. Kemudian kita potong polanya. Setelah dipotong, kita beri tanda slot di bagian BD. Jadi setelah dipotong, kita beri tanda slot, kemudian kita beri tanda atau informasi di dalamnya. Oke, seperti ini. Kita akan membuat pola rok tanpa kupnat bagian depan. Kita kopikan dulu terlebih dahulu. Kita ambil pola atau kertas pola baru. Kita copy pola bagian depan. Oke, sudah. Kemudian sama seperti tadi, langkah pertama kita beri
Di sini 1,5, di sini 1,5. Masuk. Kemudian kita posisikan pola bagian depan. Jadi titik A ketemu dengan X, ketemu dengan X, kemudian B ketemu dengan B, seperti ini. Kemudian kita copy mulai dari A menggunakan spidol berwarna ya, biar dapat membedakan. A ke B, kemudian B ke C, terus kemudian B ke K, kemudian K ke D. Jadi cuma separuh gini. Kemudian kita beri tanda dulu di titik B dan di titik D yang baru. Ini yang lama, ini yang baru. Seperti ini. Kemudian kita kopikan kembali yang bagian depan. Titik G ketemu dengan titik Y. Kemudian kita langsung mengepaskan dengan titik D kedua. Langsung kita garis. Oke, nanti jadinya seperti ini. Gede yang baru. Kemudian kita potong. Seperti ini. Kemudian kita beri informasi di dalamnya. Seperti ini. Kemudian ini adalah pola dasar rok tanpa kupnat. Yang ini bagian belakang, ini bagian depan. Seperti itu. Oke, pembuatan pola rok circle kita akan membutuhkan paper tip sebagai alat bantu untuk menempelkan pola master pola ke kertas pola yang baru. Jadi yang kita butuhkan adalah pola rok tanpa kupnat bagian depan maupun bagian belakang. Oke, setelah itu kita simak bagaimana cara pembuatan pola rok circle. Oke, sebelum membuat pola rok circle, pola rok tanpa kupnat kita siapkan. Kemudian kita tandai turun 1 cm di bagian atas. Ketika kita memberi tanda 1 cm, nanti garisnya tidak lurus tapi mengikuti lengkungan bagian atas ini. Seperti ini.
Kemudian kita bagi 3 dari garis ini, kemudian yang bawah juga kita bagi 3. Setelah dibagi 3, barulah kita hubungkan garis yang atas dan yang bawah. Oke, setelah kita bagi 3, kita hubungkan. Kemudian garis ini di bawah 1 cm tadi kita potong. Oke, sudah kita bagi 3 seperti ini. Kemudian kita ambil kertas pola yang baru, ambil pola rok tanpa kumat yang sudah dibelah bagian depan, kita pepetkan di bawah sini. Sama yang bagian atas. Tujuan paper tip cuma hanya alat bantu menempelkan, karena nanti setelah itu kita akan buka juga. Seperti ini. Kemudian yang bagian bawah kita lebarkan seperti ini. Kemudian kita jarak 10 cm. Kita paper tip lagi agar tidak goyang. Kita jarak lagi 10 cm. Kemudian kita paper tip. Kita ambil pola bagian belakang. Pengaplikasiannya titik D harus ketemu dengan titik D. Ujung sebelah sini harus ketemu bagian atas juga. Jadi silang seperti ini. Ketemu ya. D dengan D, ujung atas ketemu ujung atas. Tidak perlu mengkhawatirkan yang bagian sebelah tertutup ini. Yang penting D ketemu dengan D, atas ketemu sama atas. Kemudian kita paper tip lagi. Kita tambah di bawahnya. Setelah ditambal, kemudian yang bagian bawah kita kopikan. Jadi kita kopikan yang bagian sini dan juga yang bagian atas dan samping.
buka paper clipnya. Kemudian kita haluskan lagi lengkungan yang ini dan yang ini. Kemudian beri tanda bagian depan dan belakang. Kemudian kita potong. Kita haluskan lengkungannya seperti ini. Kemudian kita potong. Sudah selesai dipotong. Kemudian kita beri informasi di dalamnya. Jangan lupa bagian depan. Pola rock circle sudah selesai. Bagian depan, bagian belakang.